Mengungkap fakta mengejutkan, manuskrip kuno Sulam Taufik bukan karya Ba'alawi? Kasus serupa juga terjadi pada Zikir Rotibul Hadat yang meniru Rotib Arifai. Dan masih ada lagi temuan yang tidak kalah mencengangkan, yaitu Simtut Duror yang mengadopsi Al-Barjanji. Songo itu, ya kitabnya aja mana gitu kan. Padahal kalau nanya gitu di Madura banyak. Ini contohnya ini. Ya, ini kitab ini udah jelas ini. 1021. Tebel. Oh. Ya. Kalau misalnya kayak contoh Sulam Safina, Sulam Taufik, itu bikinan siapa? Ya, bikinan, kalau saya jawab bikinan Wali Songo ini. Nah tuh. Kayu. Tuh. Kulit Mas Yan ini. Nggak percaya, saya buka, oke. Tuh bang, kertasnya saja lain bang. Dari kayu ini kan. Dunia keilmuan Islam di Nusantara kembali dihebohkan dengan sebuah temuan yang mengejutkan. Sebuah manuskrip kuno berjudul Sulam Taufik. Kitab ini ditemukan di Madura, dengan tanggal penulisan yang tercatat pada tahun 1021 Hijriah atau 1612 Masehi. Temuan ini memunculkan pertanyaan besar, karena selama ini kitab Sulam Taufik diklaim sebagai karya Syekh Abdullah bin Husain bin Thohir Al-Ba'alawi, yang ditulis pada tahun 1241 Hijriah atau 1826 Masehi di Hadramaut, Yaman. Selisih waktu antara kedua versi ini mencapai 241 tahun, sebuah perbedaan yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Padahal kalau nanya gitu di Madura banyak. Ini contohnya ini. Ya, ini kitab ini udah jelas ini. Tuh. 1021. Tebel. Tuh. Ya, kalau misalnya kayak contoh Sulam Safina, Sulam Taufik, itu bikinan siapa? Ya, bikinan, kalau saya jawab bikinan Wali Songo ini. Nah tuh. Kayu. Tuh. Kulit Mas Yan ini. Nggak percaya, saya buka, oke. Tuh bang, kertasnya saja lain bang. Dari kayu ini kan. Nah tuh. Balawi punya. Mana dah? Ini. Betul. Jadi ini udah lengkap ini. Artinya begini. Kalau nanya sampan Sulam Taufik, Sulam Safina, ini ada di sini semua ini. Ini dan ini Sulam Safinanya, Sulam Taufiknya ini kan. Nah ini separuh ini dah ini. Ini. Belum di tempat saya itu bang. Abu mau nonton bian banyak sangat baca aja udah. Kalau yang sebelah ini kitab lain juga ini. Nah ini. Oh itu nanti anu di karbon, suruh ke sini semua tukang karbon, nggak apa-apa. Nah, saya tuh punya banyak kan kayak ini. Ini nggak bisa anu ini, nggak bisa apa ya, nggak bisa. Ini. Ini. Kayak kulit ini Mas Yan ini. Mau di karbon ya hilang karbonnya, lah musuh kira. Dan ini nggak bisa luntur ini kan. Nggak bisa. Itu tahun berapa itu Kiai? Itu. Nah, kalau yang ini dulu ada tahunnya, cuma hilang ini, sempat hilang ini karena sudah hancur begini nih. Ini. Banyak saya kan yang kayak gini, dan ini bukan anu loh, kalau beli ya mahal loh ini yo. Ini tinggalan ini. Bahkan Qur'annya ada berapa biji itu? Qur'an yang kuno-kuno itu. Kalau ini 1900-an ini. Tidak hanya di Madura, temuan serupa juga muncul dari Kiai Mukhlis Jember. Beliau memiliki manuskrip Sulam Taufik yang bertanggal 1200 Hijriah. Yang mengejutkan, isinya sama persis dengan Sulam Taufik yang selama ini diakini ditulis pada tahun 1400 Hijriah. Kiai Mukhlis bahkan menyatakan bahwa kitab ini bukanlah karya Ba'alawi, melainkan berasal dari zaman Wali Songo. Ini adalah bukti kuat bahwa Sulam Taufik telah ada jauh sebelum klaim Ba'alawi. Manuskrip Madura dan Jember ini memiliki ciri-ciri unik, seperti kertas yang terbuat dari bahan berbeda, tulisan yang masih jelas, dan tahun penulisan yang tercatat. Hal ini bertentangan dengan manuskrip Yaman, yang selama ini dianggap sebagai versi asli. Pertanyaan besar pun muncul, apakah Sulam Taufik benar-benar karya Syekh Abdullah bin Husain bin Thohir? Ataukah kitab ini telah ada jauh sebelum masa hidupnya?
Kiai Mukhlis, Iya. Kiai Mukhlis Jember itu kan punya manuskrip, Kiai. Iya itu memang dia. Ya kan? Iya. Nah, ternyata di manuskripnya Kiai Mukhlis itu tertulis 1200, Kiai. Iya. 1200 Hijriah kan? Betul. 1200 Hijriah. Nah, sementara isinya itu sama persis dengan Sulam Taufik yang ditulis pada 1400, Kiai. Iya. Nah, itu menurut Kiai gimana itu? Apa Kiai tahu itu? Ya kemarin saya ketemu dengan Kiai Mukhlis ya, dan dia menuju di Magetan. Oh, waktu muktamar. Iya, Iya. Dia menunjukkan pada saya itu. Iya. Manuskrip tua kitab Sulam Taufik itu ya, yang akhirnya mungkin ditulis ulang oleh Pak Alawi ya. Iya. Pak Alawi itu. Memang beliau ini bukan hanya saja mengatakan bahwa Sulam Taufik itu asalnya dari tulisan para wali songo, Iya. tapi beliau ini membuktikan dengan membawa data Manuskrip. kitab Sulam Taufik yang ada pada zaman wali songo. Wah, ini luar biasa. Penemuan ini memicu perdebatan di kalangan akademisi dan sejarawan. Apakah kita akan membiarkan sejarah tetap kabur, ataukah kita akan menggali lebih dalam untuk mengungkap kebenaran? Sudah saatnya kita meninjau kembali narasi lama dan memastikan bahwa ilmu yang diwariskan benar-benar berasal dari sumber yang sahih. Kasus serupa juga terjadi pada Rotibul Haddad yang meniru Rotib Ar-Rifai dan Simtud Duror yang mengadopsi Al-Barjanji. Selain kontroversi kitab Sulam Taufik dan Sulam Safinah, ada kasus serupa yang terjadi dalam dunia keilmuan Islam, khususnya terkait dengan zikir Rotibul Haddad. Selama ini, Rotibul Haddad diyakini sebagai karya Habib Abdullah Al-Haddad, seorang ulama terkemuka dari Yaman. Namun, ternyata ada fakta mengejutkan, Rotibul Haddad memiliki kemiripan yang sangat kuat dengan Rotib Ar-Rifai, yang ditulis ratusan tahun sebelumnya oleh Syekh Ar-Rifai, seorang ulama besar dari kalangan Ahlul Bait. Rotib Ar-Rifai adalah zikir yang telah ada sejak abad ke-6 Hijriah atau sekitar abad ke-12 Masehi. Zikir ini dikenal luas di kalangan umat Islam, terutama di Timur Tengah. Sementara itu, Rotibul Haddad baru muncul pada abad ke-12 Hijriah atau sekitar abad ke-18 Masehi. Artinya, ada selisih waktu sekitar 600 tahun antara keduanya. Yang menarik, matan atau teks Rotibul Haddad hampir identik dengan Rotib Ar-Rifai. Ini menimbulkan pertanyaan, apakah Rotibul Haddad benar-benar karya orisinal Habib Abdullah Al-Haddad, ataukah ini merupakan bentuk plagiarisme dari Rotib Ar-Rifai? Kasus serupa juga terjadi pada Simtud Duror, sebuah kitab maulid yang populer di kalangan umat Islam. Selama ini, Simtud Duror diyakini sebagai karya ulama Yaman. Namun, ternyata kitab ini memiliki kemiripan yang sangat kuat dengan Al-Barjanji, sebuah kitab maulid yang ditulis oleh Syekh Ja'far Al-Barzanji, seorang ulama besar dari Madinah. Al-Barjanji sendiri telah ada sejak abad ke-12 Hijriah atau sekitar abad ke-18 Masehi, sementara Simtud Duror muncul belakangan. Ini menunjukkan adanya indikasi bahwa Simtud Duror mengadopsi, atau bahkan menjiplak, Al-Barjanji. Kasus-kasus seperti Rotibul Haddad dan Simtud Duror ini bukan sekadar masalah plagiarisme. Lebih dari itu, ini adalah bentuk manipulasi sejarah dan keilmuan yang dapat merusak integritas warisan Islam. Ketika sebuah karya diakui sebagai milik seseorang padahal itu adalah karya orang lain, maka hal ini tidak hanya merugikan penulis aslinya, tetapi juga menyesatkan umat Islam yang mempelajarinya. Lalu, apa motif di balik manipulasi ini? Salah satunya adalah untuk memperkuat klaim spiritual dan nasab. Dengan mengklaim karya-karya besar sebagai milik mereka, kelompok tertentu berusaha membangun otoritas keilmuan dan spiritual yang seolah-olah tidak terbantahkan. Ini adalah bentuk arogansi intelektual yang tidak seharusnya terjadi dalam dunia Islam. Sebagai umat Islam, kita harus kritis terhadap setiap klaim keilmuan dan sejarah. Kita tidak boleh menerima begitu saja tanpa melakukan verifikasi. Mari kita bersama-sama menjaga kemurnian warisan Islam dengan cara meneliti, mengkaji, dan memverifikasi setiap klaim yang muncul. Hanya dengan begitu, kita dapat menghormati para ulama yang telah berjasa besar dalam menyebarkan ilmu Islam.